Pengabdian itu tidak bisa dinilai dengan rupiah dan Betul. artinya tidak bisa dihubungkan dengan IQ-nya ataupun kepintarannya yang rendah. Itu saya sedih juga mendengar hal itu. Kalau jiwa pengabdian ya mungkin memang itu harus dimiliki setiap tenaga kesehatan, tapi Ya. juga Harus pemerintah juga harus diimbangi. hadir, betul, Ya. negara harus hadir. Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan yang berhubungan, Dikti ini kan berhubungan dengan pendidikan ya, kampus-kampus universitas. Jadi kesehatan dengan Dikti ataupun Menteri Pendidikan ini harus kolaborasi, membuat solusi yang tepat sasaran. Itu yang tadi saya bilang, jangan buat solusi yang karena kurang ya udah cetak aja sebanyak mungkin, bukan itu solusinya. Tapi bagaimana supaya kita bisa mendapat tenaga medis yang qualified, tidak mempersulit mereka, lalu mereka mau berbalik kepada daerahnya masing-masing, sehingga distribusi tenaga medis, baik itu dokter, perawat, atau bidan, bisa merata. Halo dulur Jatim semua, gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Silka kembali hadir di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja Silka tidak sendiri karena kita hadirkan tamu yang istimewa hari ini. Seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, juga merupakan seorang dokter, pemilik rumah sakit juga. Siapakah beliau? Dr. Benyamin Kristianto Mars, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo dok. Halo Mbak Silka, halo pemirsa semuanya. Gimana kabar hari ini dok? Sehat, sehat, sehat selalu. Sehat selalu, pastinya ya. Semoga pemirsa atau dulur Jatim semua juga selalu sehat dan kita juga siap untuk membahas topik-topik terkini. Apa-apa aja sih program-program kerja yang mungkin dijalankan Dr. Ben selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ya, tepatnya di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini fokus pada bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga, pemuda, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, perempuan, keluarga berencana, dan lain sebagainya. Pokoknya komisi ini nih yang paling paket komplit ya. Kalau Dr. Ben selalu menyatakan ini komisi yang paling banyak pahalanya ya dok. Siap, tabungan buat nanti. Tabungan buat nanti, karena langsung berdekatan dengan berbagai problem yang ada di masyarakat. Nah, hari ini dok, kita akan bahas terkait dengan revitalisasi tenaga kesehatan daerah, distribusi adil, kesejahteraan optimal. Nah, kalau bicara soal revitalisasi tenaga kesehatan di daerah khususnya ya dok, mungkin ini juga masih banyak kesenjangan tenaga kesehatan khususnya di daerah-daerah, apalagi yang di pelosok-pelosok. Nah, ini untuk menciptakan distribusi yang adil, menciptakan kesejahteraan yang optimal, ini sebetulnya seperti apa sih Dr. Ben? Ya, jadi kita seperti pada podcast yang kemarin itu Mbak, saya sudah sampaikan bahwa kadang-kadang untuk tenaga medis ini, dalam tanda kutip, nasibnya tidak begitu bahagia sekali. Oke. Kenapa? Karena mereka dalam hal kesejahteraan yang tadi disampaikan oleh Mbak itu masih jauh daripada tingkat kesejahteraan. Nah, kenapa berhubung begini? Karena mereka punya fee dan segala macam itu, rata-rata tenaga-tenaga itu kesehatan masih di bawah UMR atau UMK. Nah, kenapa hal ini bisa timbul? Yang tadi saya bilang, banyak rumah sakit yang melayani masyarakat, tetapi anggaran pendapatan mereka juga setengah mati untuk menyesuaikan itu, begitu ya ceritanya. Jadi dalam revitalisasi tenaga-tenaga ini, dulu waktu saya dinas dulu, kita ditawarkan, kamu mau tempat terpencil atau tidak terpencil atau biasa, begitu. Karena waktu itu saya memang selalu terpanggil di hati untuk melayani, maka saya beranikan diri untuk masuk di tempat terpencil. Jadi ada sangat terpencil, dan biasa. Okay. Maka saya pilih yang tengah, jadi tempat yang terpencil. Gitu. Nah, pada saat itu tiap kriteria itu daripada yang biasa, terpencil, dan sangat terpencil, itu beda dalam hal ucapan terima kasihnya, rewardnya. Okay. Nah, seharusnya zaman seperti itu zaman sekarang ini dulu yang seperti itu, zaman sekarang juga sudah dilakukan seperti itu.
Sehingga bisa pemerataan distribusi baik tenaga medis dokter maupun perawat-perawat begitu. Dan dibiasakan juga misalnya seorang perawat dari mana, misalnya dia dari daerah X gitu. Kalau bisa dia kembali lagi ke daerahnya untuk mengabdi pada tempatnya begitu. Nah, menurut saya kan tidak terlalu kaget buat dia. Karena waktu kecilnya di SD SMP-nya kan di wilayah itu. Betul. Nah, jadi tidak terlalu kaget dia kembali pada tempatnya dia berada atau asalnya atau lahirnya. Nah, itu yang mesti ditempatkan. Jadi distribusi tenaga medis ini bisa berjalan dengan baik begitu. Kalau sementara reward atau ucapan terima kasih dan sekarangnya belum berjalan, maka distribusi ini ada terkendala. Oke, jadi itu ya. Jadi salah satu faktor juga ya, Salah Dok, satu faktor. insentif yang diberikan untuk tenaga kesehatan ya, Dokter. Betul. Oke, tapi kalau di lapangan sendiri, ini apakah memang kesenjangan tenaga kesehatan di desa-desa dan perkotaan itu memang masih terjadi kah, Dok? Atau seperti apa? Khususnya mungkin di Jawa Timur sendiri ya, Dok? Kalau menurut saya mungkin hal itu masih bisa terjadi. Nah, kemarin seperti waktu podcast yang kemarin pun saya ceritakan. Puskesmas sekarang dalam tanda kutip yang di kota-kota besar. Dia berusaha meningkatkan kapitasinya. Ada aturan main satu dokter itu melayani 5.000. Oke. Jadi kalau dia mau mencapai yang itu 50.000 atau 100.000 misalnya, berarti kan dia 100.000 bagi 5.000 maka ketemu 20 dokter. Untuk mencapai itu maka dia rekrut dokter-dokter di puskesmas kota ini untuk mencapai target 100.000 itu. Dampaknya apa? Berarti kan dokter-dokter banyak direkrut di satu tempat itu. Iya. Padahal kan daerah lain sangat-sangat membutuhkan tenaga dokter, misalnya begitu. Sehingga tidak boleh terjadi seperti itu, begitu. Jadi artinya kalau pelayanan ini udah cukup baik dari suatu tempat, maka tenaga dokter ini juga diperbantukan pada, bukan dokter saja ya maksudnya, tenaga medis. Ditempatkan juga pada beberapa daerah. Apalagi dia berasal dari, asal-usul dari daerah itu. Misalnya dia dari Ponorogo, dikembalikan ke Ponorogo. Trenggalek, dia dikembalikan Trenggalek, begitu. Atau Sampang, Bangkalan, misalnya dia kembali lagi ke Sampang, Bangkalan. Dan ini bukan hanya dokter, maksud saya semua tenaga medis ya, perawat maupun bidan seperti itu. Sehingga terjadi redistribusi yang baik. Lalu mereka yang kira-kira ditempatkan, yang tadi saya bilang, ditempatkan pada daerah yang sulit-sulit itu, begitu. Nah, mestinya mereka dihargai dengan reward tertentu, begitu ya. Jadi dia yang daerah gunung, yang sulit dijangkau, dia harus menetap di sana, misalnya. Nah, itu kita harus kasih reward yang lebih untuk ucapan terima kasih. Nah, nanti dia dikontrak, misalnya kayak dulu, zamannya saya itu dikontrak 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, dikontrak lah, gitu ya. Selama dia dikontrak, nanti dia bisa menabung dan segala macam untuk misalnya dia mau spesialis lagi atau apa. Dan orang-orang yang diperpanjang itu dikasih fasilitator, kalau dia mau spesialis lebih diutamakan daripada yang dari kota-kota misalnya begitu ya ceritanya. Jadi sistem kesehatan ini harus dibuat oleh Menteri Kesehatan menjadi suatu irama atau sistem yang baik untuk bagaimana menarik mereka agar mereka dalam tanda petik tenaga medis mereka itu bagaimana mereka bisa mengabdi pada daerahnya masing-masing begitu ya. Oke, Dok, cerita dong Dok, tadi kan dokter pernah di yang daerah terpencil ya, tadi dokter sampaikan, itu di daerah mana Dok? Saya waktu itu dinasnya di Trenggalek, Mbak. Oh, di atas gunung, namanya gunungnya Sidomulyo. Jadi Trenggalek, ada kecamatan Pule, atas gunungnya lagi Sidomulyo. Oke. Nah, waktu itu singkat cerita Mbak, nanti kalau saya panjang lebar 2 jam Mbak, sejarah saya. Jadi di Gunung Sidomulyo itu, kepala puskesmas saya dulu tidak mau stay di rumah dinasnya puskesmas waktu itu. Memang di sana tidak ada air dan tidak ada listrik. Begitu. Lalu waktu saya habis melayani puskesmas, tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang pada saya karena puskesmasnya tertutup, terus dia bilang, "Dok, anak saya sakit, bisa diminta tolong?" "Oh, boleh, boleh." Saya ajak ke rumah dinas saya
Lalu saya bikinkan obat. Sembari saya bikin obat, ibu itu bercerita, dokter, kan anak-anak kami kadang-kadang sakit ini butuh pelayanan seperti tema kita hari ini. Butuh pelayanan itu, begitu. Nah, saya bilang, ya nanti saya pikirkan lah. Akhirnya Mbak, saya tantang kepala dinas waktu itu. Pak, ada genset gak yang bisa saya ambil? Karena saya akan tidur di atas gunung itu, kalau ada kecelakaan saya malu tidak bisa jahit. Bukan saya tidak bisa jahit, karena tidak ada penerangan. Pakai lampu templok itu, kalau lampu templok itu Mbak, pernah rasain lampu templok? Belum Iya, ya? tahu. Kalau pas camping di atas gitu, Gitu pakai ya? lampu yang Kalau gitu bangun ya, Dok? pagi itu di mana, Mbak? Kalau bangun pagi Mbak ada kumisnya. Karena kalau asapnya gede, wah, gitu. Itu lampu templok tuh, Mbak. Iya, iya. Jadi cuman itu saya begitu. Jadi tiba-tiba bangun pagi hitam semua, gitu, karena asapnya terlalu besar. Jadi akhirnya dikasih kepala dinas dan saya buktikan bahwa saya tinggal di atas gunung itu. Hanya terpanggil untuk menolong yang ibu-ibu yang anaknya mungkin pada saat puskesmas sudah tutup di sana. Padahal waktu itu, Mbak, saya sedih juga. Ya, saya bukan sombong lah. Saya lahir cukup di kota besar. Lalu yang saya gantikan itu seorang dokter yang aslinya dari Ponorogo. Padahal kita tahu Ponorogo dengan Trenggalek itu unda-undi 11-12 lah. Iya. Orang asli Ponorogo tidak mau stay di atas gunung. Oke. Sedangkan saya yang maaf lahir di kota besar, saya mau stay di atas gunung selama 3 tahun waktu itu. Jadi saya layanin sana, tiap hari pakai ambulan isi gentong-gentong buat cari air, lalu nyalakan genset. Jadi jangan salah, Mbak, saya berotot nih, Mbak. Bukan apa-apa. Kalau setiap sore begini, Mbak. Nyalakan genset. Oke. Wah, jadi otot saya bergede, Pak, gitu. Karena mengabdi di sana. Nah, jadi itu yang kembali lagi. Setiap dokter itu mesti punya rasa mengabdi. Oke. Kita waktu saat disumpah, itu kita ada janji Hipokrates. Kita harus menolong orang, tidak membedakan dia suku apa, agama apa, kaya miskin, kita tidak boleh bedakan. Itu panggilan. Jadi kalau seseorang masuk ke dunia tenaga medis, berarti dia harus siap dengan gaji yang dibawa UMR dan sifat menolong. Oke. Nah, cuman saya sedih beberapa waktu yang lalu, Mbak, ada pejabat negara yang menyampaikan, gaji kalau mereka kecil itu berarti IQ mereka rendah gini-gini. Saya dalam hati saya, wah, ini sedih sekali sampai menyampaikan begitu. Bukan selalu orang itu hina karena dia IQ-nya rendah pejabat ini, tapi malah dia memang lagi mau mengabdi. Gitu. Pengabdian itu tidak bisa dinilai dengan rupiah dan artinya tidak bisa dihubungkan dengan IQ-nya ataupun kepintarannya yang rendah. Itu saya sedih juga mendengar hal itu. Ya, yang seharusnya ya mungkin berbenah dengan sistem tadi ya, pemberian insentif lebih ya, Dok. Betul. Ya. Kalau jiwa pengabdian ya mungkin memang itu harus dimiliki setiap tenaga kesehatan, tapi juga pemerintah juga harus hadir, betul. Negara harus hadir untuk memperhatikan mereka juga. Nggak bisa hanya kalau kamu masuk medis berarti kamu udah siap jiwa pengadilan, pengabdian. Betul, kita udah jiwa pengabdian, tapi kan nggak selalu harus begitu. Betul. Karena kami pun misalnya dokter, perawat, bidan, mereka punya keluarga. Betul. Keluarga itu juga butuh susu, butuh makan, butuh punya rumah, cicil kendaraan. Mereka kan juga butuh. Artinya negara harus memikirkan konsep itu. Begitu. Bagaimana menghargai pada mereka-mereka yang punya jiwa panggilan untuk mengabdi. Begitu. Ya, karena ya realistis saja ya, dokter ya, dan termasuk juga para tenaga kesehatan itu. Tapi apakah kemudian sudah mulai Dok, dibuat aturannya, mungkin perdaka atau apa untuk pemberian insentif lebih khususnya untuk tenaga kesehatan di Jawa Timur, Dok? Saya pernah diskusi di Jakarta, ya. Juga kebetulan dengan beberapa teman dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Sebenarnya kita pengen bikin di luar negeri, Pak. Oke. Luar negeri itu, misalnya ya, seorang dokter begitu, mereka itu tenang saja, dia tinggal ngomong dengan saya praktek dari jam sekian sampai jam sekian. Oke. Nah, nanti kalau ada yang sakit datang, negara udah ketentukan, gajimu sekian ya. Gajimu sekian puluh juta. Jadi artinya pada saat dia praktek itu, mereka sudah enjoy. Betul. Jadi ketemu pasien juga senyum, menjelaskannya juga bagus, menerangkannya juga bagus. Bukan seperti sekarang, Mbak.
Sekarang ini karena tidak bisa menuntut gaji yang besar, memberikan reward yang besar atau yang cukup lah, bukan besar, cukup layak lah dengan pendidikan-pendidikan mereka. Akibatnya dokter-dokter ini ngejar untuk pasien sebanyak mungkin. Iya. Kalau satu dokter melayani pasien 40-50 karena mau nggak mau dia harus begitu untuk menutupi pendapatan keluarganya, mau nggak mau harus gitu. Akibatnya Mbak baru datang aja langsung, sakit apa Mbak? Oh iya sudah, boleh ambil obatnya di luar. Akhirnya kualitas pelayanan itu jadi kurang juga. Begitu namanya. Nah nanti ada lagi nyindir, wah berarti dokternya hanya mikirin ini kepintarannya kurang. Nggak begitu, makanya mesti jaga keseimbangan. Kalau di luar negeri itu ya tadi dia udah dikasih, nih kamu sekian, begitu. Sehingga siapapun yang datang dan berapapun dia harus layanin baik dengan kesekianan pendapatan. Nah itu kita pernah konsepkan begitu. Jadi misalnya dokter umum itu sekian, dokter spesialis itu sekian, begitu. Ya sudah, dia layanin, dia operasi dengan santai karena dia udah tahu bahwa pendapatan aku ini budgetingnya sekian. Sehingga kalau dia pengen mengatur, oh sebagian uang saya berikan untuk cicilan rumah, sebagian lagi buat susu anak saya, Mbak bisa. Jadi kalau tema hari ini Mbak sebenarnya pemerintah harus memikirkan bagaimana distribusi tenaga medis ini bisa merata. Salah satunya dengan memperhatikan kesejahteraan daripada mereka. Karena tadi tidak selalu ditantang bahwa tenaga medis itu harus punya hati panggilan. Nah, ya memang mereka harus itu sumpahnya mereka lah, sumpahnya saya, sumpahnya teman-teman ya harus begitu. Tapi kan mikirkan juga mereka kan juga punya keluarga. Betul. Itu yang harus dipikirkan bersama bagaimana caranya. Tapi kalau mengandalkan rumah sakitnya saja nggak bisa, karena rumah sakit yang tadi saya bilang kalau diurut lagi tenaga medis ini digaji oleh misalnya rumah sakit atau klinik. Rumah sakit klinik ini pendapatannya aja setengah mati. Dengan aturan-aturan BPJS dan aturan lain-lainnya, begitu maksudnya. Akibatnya kan nggak bisa. Di situ mestinya negara yang hadir. Iya, betul. Oke lah, gini, semua praktek di dokter nanti kalau di rumah sakit manapun, ataupun di klinik manapun, kamu dokter umum dapatnya sekian. Jam kerja kamu 8 jam ya, nah misalnya begitu. Nah itu, jadi dia bisa ngatur juga, ngatur buat keluarganya pulang, bisa misalnya olahraga atau dia ikut main bulu tangkis atau apa. Kalau sekarang akhirnya dokter paginya ke rumah sakit, sorenya praktek. Kehidupan dia akhirnya siklusnya begitu terus. Medis juga begitu. Jadi sebenarnya kasihan teman-teman tenaga medis kita sebenarnya di sana permasalahannya ya. Gitu. Dokter, kalau yang saya tangkap tadi dari yang dokter sampaikan, berarti ini kan memang faktor utamanya yaitu tadi ya soal anggaran atau insentif yang diberikan kepada tenaga medis. Ataukah ada faktor-faktor lain dokter yang menyebabkan berbagai problematika di dunia kesehatan yang khususnya menyangkut tenaga medis? Atau misalnya nih dokter, sekolah kedokteran atau sekolah kesehatan itu mahal yang menyebabkan lain sebagainya. Apakah itu juga menjadi faktor atau ada faktor lain apakah dokter yang mempengaruhi? Sebenarnya kalau sekolah kedokteran itu memang value-nya tinggi. Makanya mestinya sama lagi nih, ini kan soal pendidikan larinya jadinya. Jadi negara itu juga mestinya membantu pada kampus-kampus kedokteran supaya cost-nya tidak terlalu tinggi. Begitu kan, tidak terlalu tinggi. Nah, karena sekolah kedokteran ini mahal dan tujuannya ini mencetak banyak dokter, kadang-kadang terjadi langkah yang menurut saya kebablasan. Apa misalnya langkah kebablasan itu? Sekolah teknologi misalnya membuat fakultas kedokteran. Basically-nya itu di mana? Kamu itu jagoannya bikin kopi, jangan masuk bikin teh. Bukan tidak bisa, ya bisa saja sih. Tapi menurutku udah jadi salah. Namanya aja juga Institut Teknik misalnya gitu. Tapi ada fakultas kedokteran di Institut Teknik. Ya robat dulu namanya kalau gitu. Nah, jadi menurut saya kebablasan. Mestinya dokter-dokter itu dicetak dengan biaya yang murah, tidak usah terlalu berat, sehingga banyak orang yang bisa masuk ke sana. Nah, itu mestinya begitu. Termasuk perawat-perawat, bidan-bidan juga
dicetak juga yang dengan, tapi kalau perawat bidan mungkin sekarang cost-nya sudah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi. Cuman saking banyaknya sekarang perawat bidan sehingga mereka yang kebingungan cari pekerjaan sekarang sebenarnya. Saking banyaknya perawat dan bidan itu begitu ya. Jadi pertumbuhan misalnya ada sekolah keperawatan ada 20, cetaknya 100 satu tahun misalnya keluarkan. Berarti kan 2000. Apakah rumah sakit klinik berdiri 2000? Kan enggak. Jadi mereka nanti terjadi overload daripada tenaga medisnya, begitu ya ceritanya. Nah itulah mestinya yang tenaga medis yang overload ini bingung, mestinya pemerintah bilang, kamu aslinya mana? Tadi saya bilang, Sampang. Ya sudah kamu balik ke Sampang, misalnya begitu. Tapi karena kamu mau, kan orang kan kadang-kadang gengsinya tinggi, Mbak. Gengsinya tinggi masalah, kamu dinas di mana? Surabaya, begitu misalnya kalau di Jawa Timur. Berarti kan ada gengsi tinggi. Tapi kalau kamu dinas di mana? Misalnya di suatu daerah gitu. Nah, tapi untuk pengucapan terima kasih karena mereka mau mengabdi pada daerah dia, mau mengabdi bukan buat gengsi tapi pelayanan daerah dia, bukan gengsi untuk wah saya di Surabaya atau di kota besar misalnya. Reward itu ataupun ucapan terima kasihnya harus diberikan pada mereka. Dokter, kalau di dunia kesehatan atau tenaga kesehatan ada optimalisasi seperti ini nggak, Dok? Contoh, misalnya kalau di tenaga pendidik itu kan kemarin open recruitment besar-besaran ketika dia tidak masuk di tempat pilihannya, misalnya di Surabaya gitu ya, tapi kemudian dia masuk nilainya di cadangan, dia bisa dilempar ke provinsi lainnya yang tidak memenuhi atau tidak ada yang masuk gitu. Nah, apakah tenaga kesehatan juga seperti itukah untuk optimalisasinya atau gimana, Dok? Kalau dulu yang waktu saat itu seperti yang Mbak bilang. Jadi kalau pilihan pertama saya A, kalau nggak bisa ada ditawarkan mau ke B atau tidak. Nah makanya tadi saya bilang ada kelas-kelasnya dan kelas-kelasnya itu kan disesuaikan dengan rewardnya. Umumnya kalau kamu mau di Surabaya nih lagi penuh nih. Nah, kalau kamu mau bergeser sedikit misalnya di Jombang, Mojokerto, ini ada yang kosong nih, mau gak kamu ke sana gitu kan? Nah tapi mereka yang kalau orang itu orang Jombang atau Mojokerto kan no problem, dia kembali kepada keluarganya. Tapi kalau ini orang Surabaya misalnya dipaksa untuk pindah ke Mojokerto atau Jombang, berarti kan dia ada transportasi dan segala macam. Nah itu yang saya bilang rewardnya harus ada. Buat membantu agar mereka oke lah saya tidak keberatan dinas di Jombang atau di Madura atau di mana, tapi dia ada rewardnya untuk dia bolak-balik. Baik. Silakan dokter. Kita minum dulu. Jadi memang hal-hal seperti itu yang penting ya diperhatikan ya dokter. Dan kenapa kemudian mungkin kesenjangan tenaga kesehatan ini masih terjadi begitu di desa-desa, di perkotaan juga, kemudian revitalisasi tenaga kesehatan yang bertujuan untuk distribusi tenaga kesehatan yang adil, kesejahteraan optimal, ini menjadi penting termasuk di daerah terpencil atau perbatasan begitu ya. Kalau di Jawa Timur sendiri dokter masih menemukan nggak case-case seperti yang pernah dokter alami? Mungkin itu sudah puluhan tahun yang lalu ya dok? Atau puluhan tahun yang lalu. Nah kalau sekarang masih ada nggak dok hal-hal seperti itu terjadi? Kalau saya data sendiri sih belum pasti. Tapi yang saya bisa pastikan bahwa pemerataan itu belum ada menurut saya. Karena tidak semua masyarakat bisa mendapat pelayanan dengan baik. Jadi pemerataan itu tidak maksimal. Dan sekarang ini yang lagi jadi ada tema itu Mbak, sebenarnya uji kompetensi. Jadi seorang dokter itu tadi yang saya cerita kasihan juga. Masuknya ujiannya sudah susah. Diseleksi. Kepintarannya, IQ-nya, lalu dia punya kemampuan psikotes dan segala macam. Begitu masuk 4 tahun dia jadi sarjana kedokteran. Wisudalah dia jadi sarjana kedokteran. Setelah selesai sarjana kedokteran, dia masuk lagi 2 tahun sebagai koas atau belajar di rumah sakit untuk meningkatkan skillnya. Sudah luluslah mereka tiap bagian. Oh penyakit dalam ini.
Nah, setelah lulus ternyata mereka harus ikutin ujian kompetensi. Nah, yang jadi kemarin rame itu Mbak, ini menurut saya juga berdampak pada jumlah yang dokternya. Kenapa? Uji kompetensi yang dilakukan yang disebut UKM-PPD, uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, UKM-PPD. Itu dengar-dengarnya, kalau zaman saya belum, nggak ada Mbak itu. Kalau kampus sudah luluskan, dianggap dia sudah lulus, dia jadi dokter berhak. Gitu. Kalau sekarang ini ada ujian kompetensi, dengar-dengarnya bisa seseorang itu bisa sampai 3 kali, 4 kali ujian tidak bisa. Dengan periode ada mesti 6 bulan sekali atau artinya kan di mana sumber tenaga dokter ini bisa cukup. Begitu dia lulus, di ujian kompetensinya dipersulit, akibat dipersulit, kan dokternya yang praktek gak bisa akhirnya. Akhirnya banyak teman-teman dokter yang akhirnya bukan lagi jadi dokter, udahlah gua bisnis saja deh. Begitu, karena uji kompetensinya susah. Padahal negara membutuhkan tenaga medis, kan tema kita kan gitu. Nah, kenapa mesti dipersulit? Nah, kemarin itu lebih ekstrim lagi. Ada bimbingan yang dianggapnya, tapi saya tidak tahu pasti ya, pokoknya ada bimbingan belajarnya nih, yang dianggapnya malah sengaja mempersulit, terus dia bilang sama kampusnya, kalau ini nggak lulus dia, begitu. Nggak lulus dia, jadi janganlah ikut ujian dulu, karena dia istilahnya tidak layak lah atau tidak berqualified lah untuk lulus begitu. Tapi ada kampus lain uji coba Mbak, misalnya 70 dari bimbingan itu bilangnya nggak lulus, nilainya jelek. Ternyata 70 itu berani maju aja, udah nggak apa-apa, uji aja uji kompetensi ini. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak ya dia belajar lagi. Gitu. Ternyata dari 70 itu saya dapat informasi 60-nya berhasil, 10-nya tidak berhasil. Lah, jadi kan saya kadang-kadang berpikir, kenapa ini uji les bimbingan ini bilang begitu? Apa dia mau siswanya itu les terus di sana supaya dapat duit banyak gitu? Mbak dianggap kamu nggak layak lah, nggak lulus Mbak. Jadi Mbak Silka nggak layak, udah bimbingan lagi ya, bimbingan lagi. Mbak layak, bimbingan lagi. Berapa kali, berapa Mbak yang harus keluarkan uang. Nah, seharusnya pada saat pemerintah mendirikan suatu universitas dan dia secara universitas diakreditasi, seharusnya itu layak untuk mengeluarkan ijazah dan dianggap lulus. Begitu. Kalau SMA swasta Mbak, dia bisa ikutin akreditasi, dianggap akreditasi A, berarti kan dia lulus dari SMA itu kan udah selesai. Nggak perlu dia harus ujian lagi ke SMA negeri atau apa-apa lagi, begitu maksudnya. Nah, itu yang mestinya menurut saya diberi keringanan, baik itu untuk profesi dokter, perawat atau apa, jangan dipersulit mereka. Mereka mestinya udah 4 tahun lulus, belajar lagi 2 tahun, cukup menurutku secara keilmuan. Karena kan itu juga ada yang misalnya begini, dia di bagian penyakit dalam Mbak Zilka, ternyata tidak, kompetensinya nggak bagus, nggak diluluskan. Dia harus ngulang di bagian itu. Nah, kalau nilainya agak lumayan, ulangannya hanya ujiannya saja. Kalau ternyata nilainya anjlok sekali misalnya, dia harus ngulang 1 episode itu. Jadi menjadi penyakit dalam selama 4 bulan, kalau nilainya agak mendekati, dia ngulang ujiannya lagi. Tapi kalau angkanya hancur, dia harus ulang 4 bulan, Mbak. Ulang lagi 4 bulan. Berarti kan sebenarnya secara pendidikannya ini sudah di-drill agar dia qualified. Begitu kan? Sehingga pada saat dia udah lulus dinyatakan sebagai dokter dari fakultas kedokteran, universitas apapun, mestinya ya sudah nggak perlu uji-ujian apa lagi dong. Nah itu beberapa kendala yang terjadi di lapangan sehingga tenaga medis kita tidak imbangi dari penduduk yang banyak. Tapi sebetulnya dilematis juga ya dokter, ketika tadi mungkin juga dokter sampaikan ada beberapa perguruan tinggi yang
mungkin tidak specialty-nya kemudian mendirikan. Mungkin juga karena sekarang banyak universitas kemudian beralih ke berbadan hukum yang mereka mengelola keuangannya sendiri yang pada akhirnya bisnis oriented begitu untuk membuka fakultas kedokteran. Untuk mungkin bisa ya ini tadi menghasilkan banyak atau banyak dokter begitu ya. Tapi kemudian juga tadi ada sistem baru yang mereka harus uji kompetensi lagi dan lain sebagainya. Nah, jadi dilematis juga sebetulnya dokter ya. Jadi makin kompleks gitu permasalahannya. Yang Mbak Silka sampaikan itu benar, kompleks. Sebenarnya kalau kita studi Mbak, permasalahannya apa? Yang tadi JTV ini sudah mengambil tema yang luar biasa. Artinya permasalahannya jumlah tenaga medisnya ini yang tidak mencukupi. Nah, jumlah tenaga medis yang tidak mencukupi di daerah bukan berarti, jadi kalau saya ngomong begini Mbak, Mbak jualan nih nggak untung. Terus kalau orang yang bodoh ataupun yang simpel Mbak, misalnya begitu, ya udah naikin aja harga. Pikirnya begitu. Padahal bukan begitu. Bukan harus kamu untuk rugi 2.000, berarti kamu naikin aja kok harganya 2.000 supaya bukan begitu. Dicek mutu makanannya ini bagus atau tidak. Jangan-jangan karena mutu makanannya nggak bagus. Dicek juga marketingnya jalan atau tidak. Misalnya begitu. Jadi kembali ke tema tadi soal itu. Kejenjangan antara tenaga yang kurang, ini penyebabnya apa? Itu yang mesti dipelajari. Bukan solusinya bikin aja kampus yang tidak kualitas untuk cetak ini. Lah tidak. Bukan itu solusinya, bukan itu. Tetap harus kampus yang memang qualified untuk mencetak itu. Begitu maksudnya gitu. Jadi permasalahan jumlah tenaga yang kurang disolusikannya dengan biarkan teknik-teknik juga boleh gitu. Kalau bisa juga misalnya institut penerbangan juga bikin kedokteran misalnya begitu. Jadi kan tidak sesuai spesifikasinya. Itu salah solusinya ini gitu. Itu jawaban yang salah menurut saya. Nah, kedua, apakah benar jumlahnya ini kurang? Nah, jangan-jangan yang tadi saya bilang dipersulit keluarnya. Sehingga banyak dokter yang sudah sekolah 6 tahun, sudah dianggap lulus, frustasi. Ya ilah, aku dipersulit 1 tahun, 2 tahun, gimana keluarga aku makan? Udah dah, aku lari ke bisnis aja dah. Akhirnya kan dokternya hilang, bukan karena jumlahnya kurang. Dia frustasi pindah ke subjek lain, kegiatan lain untuk membiayai itu. Lalu pertanyaan juga, kurangnya ini di mana? Setauku kota-kota besar bludak, Mbak. Muntah-muntah. Bukan lagi kurang, tetapi di daerah. Maka solusinya bukan lagi bikin yang tadi, yang kampus-kampus yang tidak berkualitas ataupun yang tidak pada spesifikasinya. Nah, mestinya tadi kembali ke tema tadi, memberikan reward pada dokter-dokter agar kembali kepada daerahnya asalnya, tapi kita berikan ucapan yang lebih, mungkin 1,5 kali atau 2 kali lipat begitu. Mereka supaya oke, aku kembalilah ke tanah asalku begitu maksudnya. Dan dia juga menurut saya tidak sulit dalam psikologis ataupun mentalnya untuk kembali ke sana karena ada keluarganya, bisa menemani, dia juga mungkin lahirnya juga di sana, lalu waktu SD lari bersama-sama, SMP, jadi nggak suatu hal yang sulit. Jadi betul yang Mbak bilang itu kompleks, Mbak Silka. Cuman saya sedih, pusat itu memberikan solusi yang kayak tadi saya bilang, rugi ya udah naikin harga aja. Nggak begitu. Kita belajar manajemen tidak begitu. Bukan solusinya rugi itu menaikkan harga, akhirnya nggak laku barangmu sama sekali karena harganya terlalu tinggi. Bukan itu solusinya. Oke, dan ini juga yang kemudian DPRD Provinsi Jatim juga mendorong itu dengan berbagai catatan yang diberikan ya dokter. Betul. Termasuk kepada eksekutif utamanya. Betul. Ya. Apalagi juga mungkin ini di era pemerintahan Presiden Prabowo, dokter, saya mewakili masyarakat umum nih ya. Ini tolong ini aspirasi masyarakat khususnya untuk tenaga kesehatan juga di layanan kesehatan mungkin bisa dioptimalkan dengan berbagai ini ya solusi yang diberikan untuk permasalahan kesehatan yang sangat kompleks ini ya dokter. Iya, jadi Pak Prabowo sih tadi saya bilang memang beliau udah fokus kesehatannya luar biasa. Betul. Mulai dari pencegahan stunting dengan makan gizi gratis itu udah mikirin tentang kesehatan sebenarnya. Masalah stunting supaya kepintarannya bagus, supaya dia bisa sekolah dan pintar begitu. Nah,
Yang kedua nanti yang kayak tadi saya guyonan, jangan-jangan nanti karena IQ-nya turun dihina-hina gitu. Padahal bukan IQ-nya turun karena kesempatan. Nah, nomor kedua akan ada MCU dan segala macam. Yang setiap ini ya, kalau ulang tahun bisa MCU Betul, gratis ya dok? betul. Jadi konsen pada kesehatan itu luar biasa. Cuman saya tekankan sebenarnya pada jajaran Kementerian Kesehatan. Oke. Karena kalian ini yang membuat Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan yang berhubungan, Dikti ini kan berhubungan dengan pendidikan ya, kampus-kampus universitas. Jadi kesehatan dengan Dikti ataupun Menteri Pendidikan ini harus kolaborasi, membuat solusi yang tepat sasaran. Itu yang tadi saya bilang, jangan buat solusi yang karena kurang ya udah cetak aja sebanyak mungkin, bukan itu solusinya. Tapi bagaimana supaya kita bisa mendapat tenaga medis yang qualified, tidak mempersulit mereka, lalu mereka mau berbalik kepada daerahnya masing-masing, sehingga distribusi tenaga medis, baik itu dokter, perawat, atau bidan, bisa merata. Oke. Baik dokter, mungkin ini terakhir dok ya, mungkin sebagai penutup juga terkait dengan tema kita revitalisasi tenaga kesehatan daerah, distribusi yang adil, dan kesejahteraan optimal ini bisa dicapai. Mungkin apa ya dok, tadi dokter sudah menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan gitu ya, bagaimana negara harus hadir untuk memberikan solusi-solusi itu, mungkin lebih ke ajakan deh dok kepada mungkin dokter-dokter muda di luar sana, atau juga mungkin calon-calon dokter, para dulur Jatim yang mungkin bercita-cita sebagai dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, ini mereka harus seperti apa, dan termasuk juga negara mungkin catatan yang bisa diberikan, mereka harus apa supaya permasalahan ini bisa terselesaikan. Iya, jadi kalau Mbak kasih saran buat dulur-dulur kita yang pengen jadi masuk ke dokteran, ataupun perawat, ataupun bidan. Jadi dulu-dulu semua kalau kalian masuk dalam bidang tenaga kesehatan, ya mungkin pertama kali ya seperti saya ngomong dalam podcast yang lalu-lalu, panggilan kejiwaanmu untuk menolong sesama itu harus tinggi. Karena di situ benar-benar kita ditantang antara mau melayani dan mengesampingkan soal uang sedikit. Buat teman-teman atau dulur-dulur yang dari daerah, saya himbau agar kalian kembali ke daerah masing-masing. Bantulah daerah yang tempat asalnya kalian. Kalau kalian bisa menorong, umpamanya saya orang Ponorogo, terus saya kembali dan memajukan kesehatan Ponorogo, kan secara tidak langsung kita membantu kesehatan kerabat kita sendiri. Entah pak kita, bule kita, siapapun, nenek, mbah atau apa gitu kan, maksudnya kita bantu. Jadi kembalilah ke tempat kalian berasal dari mana, supaya pemerataan itu bisa berjalan, baik itu dokter, perawat, ataupun bidan-bidan. Nah, untuk pemerintahan, berikanlah suatu kemudahan. Dokter yang sudah sekolah 4 tahun tambah 2 tahun, nggak usah lagi disulitkan dengan ujian kompetensi dan segala macam. Dia sudah kompeten, yakinlah dia udah kompeten. Karena tadi saya bilang, tiap bagian ini kalau dia tidak lulus, dia harus mengulang. Berarti udah di-drill. Wah, kamu nggak bagus, ulang. Begitu contohnya. Jadi yang lulus berarti dia sudah benar-benar lulus, udah nggak usah diragukan lagi. Dengan demikian, maka begitu mereka lulus, tidak ada uji kompetensi dan segala macam, mereka bisa langsung mengabdi. Seperti konsep kita, mereka balik kepada daerahnya. Kalau mereka tidak lulus-lulus, akhirnya mereka jualan sate, begitu, akhirnya kan tenaga medis nggak selesai juga, karena dipersulit. Jadi pemerintah permudahlah untuk ujian kompetensi, kalau bisa dihapuskan. Sehingga percayakan pada kampus, begitu kampus itu menyatakan si A lulus, ya dia lulus. Kalau si A harus 6 bulan untuk mengulang di satu bagian, ya itu bagian dari untuk menilai daripada keilmuannya. Begitu. Percayakan pada kampus. Begitu. Nomor 2, jangan lupa pada mereka, berikanlah mereka itu insentif loh. Yang kembali ke daerahnya, dikasih reward. Entah apa rewardnya, Kementerian Kesehatan itu yang akan mikirkan begitu. Misalnya kamu kembali ke daerah, nanti aku kasih misalnya modal usaha buat buka praktek misalnya. Atau misalnya tadi, kamu setelah mengabdi 3-5 tahun, kamu nanti mau spesialis, dipermudah begitu contohnya. Reward apa yang diberikan, baik itu fee ataupun reward lainnya,
Tolong Menteri Kesehatan memikirkan itu sehingga pemerataannya itu bisa berjalan. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Sama-sama, Mbak. untuk insight yang diberikan kepada dulur Jatim semua. Dan dulur Jatim juga terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Apa yang kita diskusikan hari ini penting sekali. Revitalisasi tenaga kesehatan daerah, distribusi adil, kesejahteraan optimal. Saya Silka Suarizona, terima kasih atas kebersamaan Anda dulur Jatim semua. Sampai jumpa.